atubu ilaihi innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatu wa salam alaika ya Rasulullah. As-salatu 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 wa salam alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alim ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Alimu ya Habibu ya Mubin ya Habibu ya Mani'u ya Fatahu ya Razzaq ya Habibu ya Mani'u ya Fatahu ya Razzaq ya Habibu ya Mani'u ya Fatahu ya Razzaq ya Habibu ya Mani'u ya Fatahu ya Razzaq. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi yasir
illallah
narjul ghufran. La ilaha illallah minallah narjul ghufran. Bil barakah wal karamah syadallah waliullah bisabah Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah bil barakah wal karamah waliullah bisabah Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridallah. Bicara semua sesuatu sayangnya Allah bersama masalah sedikitlah ya Allah ya Kulli syai'in qadir ikti hajati wa hajatina ya Allah. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi
ini Allah marhaban Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلى آخره صدق الله العظيم أما بعد بإذن تعالى بالشفاعة ورسول الله على هديه وكلمات شريعة خصوصا خاص هذا المعالج كتاب تحقيق القول مبنى على البنداني وأشري وحسن حضرتي حسن خاصة إمام محمد بن عمر محمد الشفاع محمد إحسان عبد المطيب بنتار حسن بتهر وتجمل مكلام وأشري وخير الشربة ببركاتهم وكرامتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholawat kita curahkan dari bahan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para hadirin jamaah sesepuh bini sepuh para ajengan para masyayikh wabil khusus yaitu Syaibal Majelis Bapak Ustadz Iskandar, Bapak Ustadz Mu'alim, Bapak Ustadz yang lain dan Ustadzah mungkin yang hadir di tengah-tengah malam hari ini, tanpa terkecuali yang dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah terutama saya Fakir pribadi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya doa para hadirin jamaah malam Khamis maupun malam Jum'ah yang alhamdulillah kita khususkan kepada ibu saya yang alhamdulillah sekarang sudah sehat sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menurut dokter itu adalah gagal ginjal stadium 4 cuci darah, tapi alhamdulillah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah problema apapun. Ternyata salah teknis dalam labnya, jadi seperti itu ya. Tidak lain adalah ini adalah karomah mukjizat para doa jamaah hadirin wal hadirat baik malam Kamis maupun malam Jum'ah, karena doa itu bisa memutarbalikkan sesuatu kenyataan jadi berubah kun fayakun innama amrohu ida aroda sen ayakulah hukum. Alhamdulillah saya juga bisa aktivitas, karena kalau kita mengutamakan kepada Allah pasti masalah itu dimudahkan sama Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab yaitu Tanhikul Qaul mengenai tentang masalah fadilah iman. Iman itu bisa kurang dan bisa tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fala yajuzu, di situ tidak bisa dikatakan apa ayuqala, yaitu dikatakan siapa al-insanu manusia, yazidu yang tambah biroksihi kepalanya, wal yuqalu balik dikatakan yazidu bisa tambah bilihati dengan jenggotnya wasamanihi dan lamunannya. Jadi gini, iman seseorang itu tidak bisa dilihat dari pandangan mata. Nak jenggote dawa itu berarti orang beriman, ya, belum tentu. Ini loh. Nak jenggote dawa belum tentu beriman. Sing jenggote dawa tapi gak beriman. Dan orang yang beriman tidak bisa dipandang ukurannya, yaitu tentang kepalanya apa. Nak nggawa peci kuwi nganggo wong beriman belum tentu. Nah, kepleng yo peci juga. Catur yo pakai peci, gaple yo pakai peci. Pro dadi lho, Tayuban. Pakai peci. Jadi tidak bisa dalam ukuran seperti itu. Tapi hanya tanda-tanda. Orang kalau pakai peci itu orang muslim, orang tanda-tandanya, tapi tidak bisa buat patokan. Di situ lagi tidak bisa dikatakan orang itu pakai imamah, pakai sorban tertutup, itu orang yang pakai mukmin belum tentu. Orang Arab itu sorbannya tertutup semua itu, pakai imamah semua. Tapi main judi ya biasa, tempat pelacur juga biasa, nyopet juga pakai imamah.
Habis pulang dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak transaksi copet-copet juga ada. Itu juga pakai jilbab, juga pakai imamah, tapi bisa bukan untuk ukuran keimanan. Ini iman itu ukurannya di dalam hati. Walaya juzu ayuqola, dan tidak bisa dikatakan sholatu, yaitu sholat tazidu bisa tambah apa sholat dirukui dengan rukuk, wa sujudi dan sujud. Iman itu tidak bisa diukur dengan nilai sujudnya atau rukuknya. Nah, rukuknya lama, sujudnya lama, itu orang beriman. Belum tentu. Wong sujudnya lama banget karena mikirin utang, nangis gedulung sama ya Allah karena mikirin utang, karena putus cinta. Bisa jadi karena mungkin dihujat orang, dihina orang, nggak bisa untuk ukuran. Bisa jadi sholatnya itu cepat, tapi yang penting mengikuti syariat Islam thamanina. Artinya mengikuti thamanina, yaitu dengan bacaan subhanallah. Sebentar, diam sebentar. Ini walaupun sholatnya cepat seperti ini diperbolehkan. Karena apa? Yang buat ukurannya yaitu adalah kekhusyuan. Jangan sholat lama banget tapi nggak khusyuk, mikirin segala macam dunia. Ya sama aja bohong. Mendingan sholatnya cepat tapi khusyuk. Tapi yang bagus itu ya lama tapi khusyuk. Tapi biasanya gitu. Lama itu nggak khusyuk gitu. Itu kalau saya, jenengan mungkin ya sama. Apalagi pengen buru-buru kondangan, pengen buru-buru segala macam. Bertazidu balik tambah bil adabi wa sunani. Balik iman itu bisa tambah dengan kesopanan, dengan akhlakul karimah, dan sunnah-sunnahnya dijalankan, sunnahnya sholat maupun sunnah-sunnah yang lain, akhlaknya sholat. Sholat juga pakai akhlak. Akhlaknya bagaimana? Yaitu nutupin aurat yang baik. Nggak cuma nutupin aurat, pakaiannya yang bagus. Jenengan mau kondangan minyak wangi sekilo dipakai semua ya. Bedak sampai berapa mili aja dipakai. Bapak-bapak wis necis kan. Giliran mau menghadap Allah sholat kaos oblong. Lagi. Ini tidak sopan gitu. Ibaratnya jenengan ibu-ibu ketika mau kondangan itu pengen acara apa itu pakainya rapi. Giliran mau sholat itu asal-asalan. Mau ngaji asal-asalan. Jadi jenengan ibu atau bapak ini ketika mau berangkat ngaji ke majelis taklim pakai minyak wangi, niatnya untuk mengagungkan ilmu, itu luar biasa. Ibadah. Jangan lihat karena Pak Nur Jangkung, beda lagi tuh. Karena niatnya mengagungkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Tapi kalau niatnya selain itu, ya dosa. Niatnya karena Pak Nur Jangkung, wah ada Pak Nur Jangkung. Yang laki karena ada si Laila umpamanya di situ. Oh, Laila siapa? Laila Jangkung. Yang laki pakai yang rapi, sholat pakaian rapi, gitu. Dan mau ngadu Pak RT aja pakaiannya rapi, gitu. Mau sholat kaos oblong doang, gitu. Pakai celana kolor doang, gitu. Itu tidak pas, gitu. Sopan kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala fa hadza tasriku bi anal imana la wujudun summa ba'dal wujubi yakhtalifu halu bi ziyada wa naqsani. Adapun keterangan ini menerangkan tentang masalah iman itu biar tambah kuat, bisa tambah dengan melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan bersabda siapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al imanu, adapun iman. Saya ulangin sholawatnya kurang kencang. Jadi jenengan kalau dengar Nabi Muhammad sholawat, maka
Makanya kalau kita pengen hidup bahagia dunia akhirat, sholawat sering saya katakan. Kenapa harus sholawat? Laula. Andai kata nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia. Maka ketika kita pengen menggenggam dunia pengen kita tubuhkan, kita harus punya senjata kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sering membaca sholawat gak bakalan kekurangan masalah rezeki, kesehatan maupun ekonomi. Dunia dipegang soalnya. Dengan siapa senjatanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, maka ketika mendengar Nabi Muhammad langsung jawab Allahumma sholli. Waqala dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu adapun iman itu nisfani, yaitu ada dua bagian. Fanisfun adapun sebagian fil subri di dalam sabar anil maharimi dari beberapa perkara yang haram. Wa nisfu adapun separuhnya itu fis syukri di dalam syukur alil amali taat, yaitu tentang amalan perbuatan taat. Dalam sabdanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iman ini digambarkan seperti semangka. Semangka ketika kita belah, ya, ini separuh ini adalah bersyukur sama Gusti, yang separuh sabar. Jadi kuncinya jenengan itu cuma dua. Satu sabar ketika mendapat musibah. Ketika mendapat ujian sabar. Apa toh ujian, apa toh musibah? Itu perkara yang nggak disukai manusia, biasanya begitu. Tapi musibah itu ya, belum tentu tidak baik untuk hambanya. Menurut Allah Subhanahu, terkadang lebih baik untuk hambanya. Contoh, saya sudah berdoa terus, tapi kok masih ada problem, masalah tidak tercukupi, masalah tidak terselesaikan. Mungkin karena kita ini masih dikasih ujian sama Allah, ini Allah sayang sama kita. Bisa jadi ini supaya kita selalu ingat sama Gusti Allah. Biar sabar dulu. Apa? Sampai kapan Pak? Sampai tujuan kita belum dapat. Sabarnya harus gitu. Jadi kita itu punya harapan. Maka kalau kita punya harapan, punya cita-cita, ingin kenyataan, luangkan waktu sebelum tidur 10 menit saja. Sebelum tidur 10 menit. Ini istiqomah. Apa? Berdoa kepada Allah. Pertama sholawat dulu, setelah itu berdoa sama Allah. Pikiran-pikiran positif, fokus yang apa yang kita harapkan. Kalau kita pengen sehat, harapannya sehat. Kita pengen utangnya lunas, harapan kita utangnya lunas. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, pokoknya positif dulu. Kalau kita masalah ekonominya susah, usahanya susah, diberi sama Allah, fokus, kita diberikan kelancaran. Kok yang lama nggak punya jodoh? Ada yang janda di sini. Udah ada bincang juga. Yang lama nggak punya jodoh, fokus. Luangkan waktu 10 menit itu istiqomah sebelum tidur. Apa? Minta sama Allah. Sholawat dulu, setelah itu fokus. Ya Allah, berikan saya pasangan hidup untuk dunia maupun akhirat. Ini pasti akan terjadi. Tapi dengan catatan istiqomah. Sebulan, 2 bulan, nggak nyampe setahun lah. Minimal 3 bulan. Insya Allah harapan itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal istiqomah 10 menit aja. Ini amalan sebelum tidur. Nah, ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dapat ujian, dirusul sabar. Yang separuh apa? Banyak bersyukur. Jadi kalau kita sering ngeluh terus, itu malah mendapat ujian terus, masalah tidak selesai-selesai. Tapi kalau kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur apa yang sudah kita punya, ini akan dibertambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saya katakan, bapak saya sendiri ini hanya modalnya bersyukur sama sabar. Itu bapak saya. Waktu ngaji cuma ngaji di kampung, tapi dasarnya itu kering. Tuh, yang namanya logika akal manusia, jasad itu kalau sudah
3 bulan, 4 bulan itu busuk apa enggak? Nah, satu dikubur itu busuk kan? Tapi bapak saya alhamdulillah masih kering. Nah ini, padahal modal bapak saya cuma sabar diomelin istrinya. Ibu saya itu bawel. Bapak saya itu kalau diomelin istrinya diam tuh kayak si diam aja tuh, nggak pernah bantah. Itu sabar. Kalau orang laki pengen jadi wali Gusti Allah seperti itu, modelnya sabar. Terus yang kedua, bapak saya itu selalu bersyukur apa yang dia punya. Dapat duit ya alhamdulillah, nggak dapat ya alhamdulillah. Dikasih istri ibunya, dikasih ibu saya beliin rokok ya dirokok, kalau nggak dibeliin ya nggak rokok, tetap bersyukur sama istrinya. Padahal ibu saya tuh mohon maaf itu baunya luar biasa, tapi bapak saya bersyukur punya istri nggak ditukar tambah gitu kan. Seperti itu. Nah ini alhamdulillah saya membuktikan sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada sebelahnya bapak saya meninggal, ibaratnya nyampe kuburan digali nyinggol bapak saya. Ternyata bapak saya jasadnya masih utuh. Padahal bapak saya mohon maaf ngajinya nggak fasih. Al-Fatihah itu nggak fasih. Tapi jadi mudin di kampung begitu. Tapi alhamdulillah itulah yang namanya sabar dan bersyukur. Jadi jenengan kuncinya 2, sabar dan bersyukur. Sabar tentang masalah perkara yang dilarang oleh Allah jangan dijalankan. Syukur atas kenikmatan sama Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu, adapun keimanan iku qayyidul fathi, yaitu tali ikatan yang sangat kuat. Layak taka, maka jangan kau lepas siapa mukminun, orang mukmin. Jadi kita tidak boleh melepas. Artinya sabda Nabi, iman seseorang itu sudah diikat, distempel kepada orang-orang manusia yang ada di dunia. Jadi setiap manusia itu punya iman. Nah, iman itu sudah diikat sama Gusti Allah. Tapi kalau kamu lepas, maka jangan dilepas. Khatamallahu ala qulubikum. Jadi Allah sudah nyetempel, tergantung stempelnya. Kalau stempelnya kita ini mukmin, harus kita kuatkan keimanan itu dengan pupuk yang kemarin disiram, ngaji, zikir. Ini pupuk keimanan. Jadi sabda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi kita harus memupuk keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala. Babu sadis fi fadilatil wudu. Bab yang ke-6 di dalam fadilahnya wudu. Sekarang masalah fadilah wudu. Jadi wudu itu termasuk juga luar biasa. Ruwiya ani Dohaka ani Abi Hurairah, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna husmunya Abi Hurairah. Itu kola Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak tergolong manusia, hamba wa imratin, dan perempuan, tawaddoa yang wudu, fahasanal, maka memperbaiki siapa orang tadi al wudu'a kepada wudu. Sumal qara'a, lalu membaca siapa orang tadi ba'dahu setelah wudu, inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha, sampai akhirnya. Illa Allah, kecuali memberikan siapa Allah Gusti Allah Ta'ala Mahazallah bikuli harfin, dengan setiap huruf minha dari inna anzal tadi, mi'ata darajatin, 100 derajat. Masya Allah. Kita ini Pak, dalam sabda Nabi, kalau kita ini sudah wudu, punya air wudu, setelah air wudu kita baca inna anzalnahu fi lailatil. Terus dalam hadis ini diterangkan, siapa orang yang wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr tadi, itu telah diberikan sama Gusti Allah setiap hurufnya itu 100 derajat. Tuh.
luar biasa 100 derajat. Maka kalau kita sering ambil air wudhu, ini luar biasa. Sering saya katakan, pengen kuat, sering wudhu. Ibu-ibu pengen wajahnya bersinar, berseri, sering ngambil air, nggak harus skincare doang, harus wudhu. Ini alami. Jenengan boleh pakai bedak tebelnya 5 mili, tapi kalau nggak pernah wudhu, ya nggak bercahaya. Tapi kalau jenengan sering wudhu, walaupun tidak pakai bedak, bedak tipis-tipis aja, itu kelihatan cantik. Lihat aja tuh bunyainya itu. Ya. Itu bedaknya cuma tipis-tipis, tapi kelihatan cantik-cantik bunyai. Kenapa? Karena sinar ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dan yang kedua sering ngambil air wudhu. Sudah saya ceritakan masalah mukjizatnya, karomahnya salah satu wudhu. Dari salah satu teman saya dulu pernah punya karomah, yaitu salah satunya apa? Ngambil air wudhu itu bisa menimbulkan rezeki yang sangat luas, luar biasa. Rezeki gampang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Inna Anzal ini juga Lailatul Qadar. Ini ketika dibacakan di kepala kirinya anak, maka anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Oh, kok jenengan pengen mondokno anak-anak, pengen mondok, nih pegang kepalanya kiri, pakai tangan kanan, bacain Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insya Allah ini gak lama anak itu punya niat tujuan pengen mondok. Ini ijazah dari para guru-guru kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan anak yang baru lahir dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar kuping kiri, kuping kanan surat Ikhlas, maka Inna anzalnahu fi ini anak terhindar dari perbuatan zina. Tuh, ibu-ibu yang masih aktif, mungkin ada yang masih aktif kan ibu-ibu, ya, istrinya Pak Imam, ya, istrinya menantunya Pak Sadar, ini masih aktif, masih produktif, masih punya anak. Nanti kalau anaknya lahir, itu bacain Inna anzalnahu fi lailatul. Dikasih masalah surat Lailatul Qadar. Maka orang yang wudhu membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu mendapat 100 derajat setiap huruf. Padahal itu berapa huruf, bayangkan. Itu derajat di mana, Pak? Bisa derajat di dunia, juga lebih-lebih derajat di akhirat. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin qatrat min wudu'i. Masya Allah. Malakan. Dan Allah menjadikan min kulli qatratin, setiap tetesan air wudu. Malakan, setiap tetes air wudu jadi malaikat itu. Lah malaikat ngapain? Yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Malaikat itu membaca istighfar, mohon ampun kepada kita sampai hari kiamat. Bayangkan tuh. Maka kalau ini ya rata-rata ini, jujur aja. Kalau habis wudu dilapin apa enggak? Jujur aja, dilapin Pak. Jangan enggak, lapin. Jujur. Yang bagus jangan dilapin. Tapi mayoritas ada yang sebagian habis wudu dilapin. Ada. Padahal kalau dasar dilapin, setiap tetesan air wudu itu jadi malaikat. Dan malaikat tuh ngapain? Membaca istighfar. Untuk siapa? Untuk kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ibu-ibu, bapak ini kalau di rumah jaga wudunya, gitu loh. Istilahnya habis buang air kecil, buang air besar, wudu. Buang angin, wudu. Pengen ngumpulin istri, wudu. Walaupun nanti tetap wudu dulu. Jangan main gabruk kayak gitu. Jangan main gabruk. Minimal ya syukur-syukur, ya syukur-syukur nih. Sholat dulu dua. Sholat apa Pak? Sholat hajat. Mohon sama Allah.
boro-boro kelamaan. Ya minimal wudhu gitu loh. Karena apa? Ya nanti habis itu doanya insya Allah udah hafal gitu. Karena apa? Karena itu produk, kita pengen bikin produk apa? Produk anak. Jangan sampai setan ikut campur. Kadang kita kagak, pokoknya asal gabung wudhu kagak, wudhu cuci kaki juga kagak. Mulai malam hari ini malam Kamis, kalau silakan yang mau kerjain yaitu itu dulu biar kuat, yang laki biar kuat, istrinya biar senang. Ya itu habis ngumpulin ya minimal istirahat sebentar nggak masalah, baca doa alhamdulillah ya. Nanti habis itu ngapain Pak? Jangan langsung tidur, biasanya ngorok mandi. Kalau nggak kuat mandi ya ini kalau kita syukur-syukur bisa mandi, malamnya nambah lagi tuh, nggak sampai kayak jamuan lah, boy. Intinya cuma itu aja tuh. Ya mau pindah tempat nggak masalah, yang penting minimal ngambil air wudhu, syukur-syukur mandi. Tapi dengan satu, ini mohon maaf, ini yang kita kan orang Islam, jangan sampai melakukan kita sampai kok belum ngambil air, habis kumpul istri atau suami kok belum ngambil air wudhu atau mandi, kok minum atau makan di pakangan. Sebab orang yang junub kok belum ngambil air wudhu atau mandi, kok minum atau makan, itu bisa menimbulkan sifat dan kefakiran miskin. Maka rezeki susah. Yang lebih mengerikan juga gampang umure cepet mati. Ini pengalaman ya memang kalau ngos-ngosan haus ya minimal habis kumpul ya mandi, kalau nggak mandi ngambil air wudhu gitu loh. Setelah ngambil air wudhu silakan, mau minum mau makan silakan, tapi minimal sudah wudhu, syukur-syukur mandi. Kalau sampai nggak mandi, nggak ngambil air wudhu atau mandi gimana Pak? Ya nggak masalah, tapi menimbulkan efek sampingnya apa? Yuk cepet mati, gampang yaudah mikir sendiri gitu. Nah, dampak positifnya apa Pak kalau mandi atau wudhu? Cepet tambah kuat, bisa nambah bisa nambah lagi. Tenang Pak, termalum Pak. Buru nambah. Nah, gara-gara itu karena jarang mandi. Kada seperti hadis Riyadhus Shalihin di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sedikit lagi, kalau bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man siapa orang tawadhu'a yang wudhu siapa man, tawadhu'a yang wudhu siapa man, disolati karena sholat, fa'ahsan lalu memperbaiki siapa man al-wudhu'a kepada wudhu, sumakoma lalu menjalankan siapa man ila sholati menuju sholat, fa'innahu karena sesungguhnya man iku yakhruju keluar siapa man min khotiatihi dari kesalahannya, kayaumi waladatihi seperti hari kelahirannya, seperti hari melahirkannya, siapa ibunya. Dari sabda Nabi lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan, siapa orang yang wudhu pengen sholat. Nih mohon maaf, contohnya sekarang ini kita punya wudhu nih, belum batal, kita belum sholat isya, kok mau sholat isya kok wudhu lagi, bagaimana Pak? Itu lebih baik walaupun kita masih punya wudhu. Malah digambarkan seperti hari yang waktu itu ibu melahirkan, seperti bayi yang baru lahir. Jadi berarti apa? Kita tidak punya
maka memperbaiki wudhu itu lebih baik. Maka seringlah wudhu. Ya, maka banyak kiai-kiai yang menjaga wudhu, terutama itu yang sudah toreko itu selalu menjaga wudhunya. Kayak guru kita, putranya dari Syafaat, Gus apa itu? Gus Hasim, yang waktu di Bandung itu loh. Ya, itu jaga wudhu itu semalam bisa nambah 7 kali 4 kali. Tahu, pokoknya nambah 7 kali 4. Ya kuat. Dengan amalan la kerja aku rasulun min anfusikum. Pokoknya intinya wudhu lah. Ini resep untuk bapak-bapak ini, resep bapak. Biasanya bapak kan tekcul ya. Maka banyak mandi dan banyak wudhu. Ini seperti itu. Jadi biar dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang tawadhu'a yang wudu li sholati karena sholat wa sholat dan sholat, siapa man kafara maka di situ menghapus siapa Allah Gusti Allah dunubahu kepada dosa-dosanya. Maaf dosa bainahu antaranya wa baina sholati dan antara sholat al-ukhra yang lain allati taliha, yaitu yang mengiring-iringin sholat. Sabda Nabi lagi, siapa orang yang wudhu karena pengen sholat, ya, berarti dosa-dosanya antara maghrib sama isya itu sudah dihapus. Seperti lagi waktu mau subuh, ibu waktu mau subuh wudhu lagi, berarti dosanya ibu antara isya sampai subuh itu sudah diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu saking Allah sayang sama kita. Apalagi kita ini bangun sholat tahajud fi jawfil lail. Ya, saya katakan malam itu lebih bagus. Kalau kita pengen hidup beda daripada yang lain, maka hidup kita juga harus beda kegiatan kita. Orang-orang pada tidur, kita melek. Ngapain? Memohon sama Gusti, ngadulah sama Gusti Allah. Susah-susah supaya disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hatinya keras biar dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya yang susah diatur supaya diatur lebih mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kesempatan waktunya digunakan untuk sholat tahajud. Nanti pulang dari sini ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, hajat, taubat, terus istikharah, langsung doa. Minimal silahkan mulai pakai lesan. Doa itu nggak harus pakai bahasa Arab, bahasa lesan kita, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh. Fokus ya, yang punya utang supaya dilunasi oleh Allah, yang punya susahnya dihilangkan oleh Allah, yang ulama nggak punya jodoh pasangan supaya diberikan jodoh sama Gusti Allah. Itu fokus. Nanti barulah sering diucapkan, maka sering terjadi apa yang kita harapkan. Nih, yakin sama Gusti Allah. Ini kalau nggak teman sendiri nggak saya bilang ini. Ini karena teman, karena kita sudah akrab ngaji, ya saya bilangin dulu. Ini namanya harta karun yang ada di dalam tubuh kita. Kemarin malam Jumat sudah bilangin, ternyata manusia itu punya harta karun di dalam hati. Ya, itu harus dibuka kuncinya. Bagaimana? Itu tadi sholawati, terus 10 menit sebelum pasti ada kejadian. Pokoknya yang utangnya lunas, nggak sampai jual aset, nggak sampai jual nggak ini, hilang dari utang piutang riba. Yakin nih, karena saya sendiri sudah pelakunya seperti itu. Lagi tinggal satu hadis. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang, an nama yang tidur, siapa orang yang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang nama yang tidur, siapa man alal wudu'i kepada wudu, fadrakahu maka menemukan kepada man apa al mautu mati fitil kalailati di waktu malam ini, bahwa adapun man iku indallahi menurut Gusti Allah syahidun mati syahid. Alhamdulillah.
jenengan ketika mau tidur, Bu, Pak, kalau mau tidur tadi punya wudu. Kok ketika tidur kok bablas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibangunin nggak bangun, alias maka matinya termasuk mati sahih. Matinya mati. Tapi bila mana kok bisa bangun, berarti tidurnya jenengan ibadah. Termasuk harus dicatat sama Gusti Allah ibadah. Syukur-syukur lagi kalau mau nih yang ngikutin sunnah Rasulullah ini, tapi berat. Belum ada yang berani ini. Apa? Ketika mau tidur, satu punya air wudhu, kedua tidurnya miring seperti mayit, ketiga yaitu pakai tulisan wasiat taruh di bawah bantal. Wasiat berani. Ini sunnah Rasulullah di dalam kitab yaitu Hidayatul Hidayah, yaitu dari matanya Ihya Ulumuddin. Ketika pengen sholat, adabnya ini satu wudhu, kedua tidur di menghadap ketiganya punya tulisan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat sama tulisan taruh di bawah ban. Suatu waktu kalau kita dicabut sama Allah, ada ya, ntar malam terakhir. Gimana? Oh, baru udah. Alhamdulillah, itu tadabbur itu mah. Ya kalau tadabbur begitu. Emang tadabbur ya. Tadabbur suruh wasiat seperti itu. Itu tadabbur itu dalam kitab Hidayatul Hidayah seperti itu. Kalian mungkin Pak Mu'alim, Pak Iskandar, ya, Bu Siti yang udah pernah tadabbur kemarin, katanya yang kesulitan 40 itu. Saya suruh ngawasi, tapi karena pulang kampung ya saya nggak berani ngawasi. Tuh, ada yang kesurupan 40 gitu. Ya, alhamdulillah, tapi di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadabbur itu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit semoga bermanfaat, barokah, maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita berusaha untuk ikut apa tuh hal Mbah Yai tanggal 20 Januari Sabtu depan, dan diperkirakan berangkatnya sekitar jam 10:30 sudah Pak ya? Kemarin apa jam 10 atau setengah 11 sudah ya? Kumpul jam 10 ya? Jam 11 berangkat ya? Gimana tahun ini? Ya tahun ini di alamatnya di Perum Wahana Jati Rangon, Jati Sampurna Kota Bekasi. Kumpul jam 10, kalau kumpul ya berangkat. Untuk meringankan biaya, ya, kalau banyak yang saya tahu dari sini sampai apa tuh bukan ini loh, rambutan itu kan 50 ya, ini kan 50 diperkirakan minimal ya kan, maksimal itu 25 pulang pergi, kekurangan ya, mudah-mudahan ada rezeki kan gitu, mudah-mudahan banyak lah ya, jadi nggak biar nggak berat kan, jadi diusahakan. Apa kalau umpamanya cuman orang sangat banyak kan nggak bakal kompak untuk di kerusabaannya nih, nggak bakal kompak, karena yang tahu itu kan lagu-lagu ini cuman umumnya yang dari sini kan, nggak bakal kompak misalnya kan nih. Nah umpamanya nih ntar kalau yang ikut kan berarti 10 hari lagi ini iuran diperkirakan 25. Ntar pasukan yang cari bis kan, ya kan, mudah-mudahan bisa ya pasukan yang bersiapa, yang penting mah suka yang nyari bis. Dulu berapa saya lupa ya.
lupa ya kan. Nah ini atau kan mudah-mudahan kalau ada sekitar 50 orang kan lumayan banyak ya. Ini kan 40 orang lah, minimal 30 orang ya, minimal 30 orang yang ikut hadir. Dan yang nomor 2 ini diperkirakan tanggal 27 kan, 29 kalau Mbah Ya Syafaat kita mau ke Banyuwangi ziarah. Bagi yang mau ikut mohon ya untuk mendaftarkan diri karena orangnya sedikit, diperkirakan 750. Itu pun kalau gitu saya yakin saya tekor kan, nggak apa-apa, tapi yang penting kita bisa ngajak orang. Umumnya panitia kan untung ya, umumnya ini diperkirakan kalau semuanya udah tekor. Tapi yang penting kita bisa ngajak orang untuk ziarah Wali Songo. Ya nggak Wali Songo lah. Ya kita karena cuma sebentar, karena orangnya sedikit, kan, makanya ya harusnya berangkatnya malam Sabtu, malam Jumat, ya akhirnya kita